Kenapa kita harus memperbaharui iman kita, Ibu? Karena iman itu bisa luntur. Jala lujur kieu berarti imana keur sae Ibu teh. Ditaros teu panik turun iman ge ngaku gitu Ibu teh. Nah, ari HP lobet kita teh meuni panik. Tetapi imannya turun, kita jarang panik. Hare-hare we urang mah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pada kemana ieu teh? Katirisan nyara rempot jika punya barobo deui. Aduh Ibu, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul walaupun tidak sebanyak biasanya ya. Karena cuacanya memang hujan. Saya dari Bandung tembus Cimahi balik deui ke Bandung dia. Hujannya rata Ibu. Dan jalanan macet serta licin. Gak bisa cepet-cepet. Tapi mudah-mudahan kan hujan itu berkah Ibu ya. Dari Allah, dan duduk di majelis ilmu pun berkah sama. Jadi hari ini kita mendapatkan dua keberkahan. Berkah hujan dan berkah duduk di majelis ilmu. Ngan kade ulah nundutan. Ya, keur masa eutik nundutan sadayana. Atuh saya keke milu nundutan we. Barobo we replek gitu gugah-gugah beres we kan gitu. Kade ulah nundutan ieu teh, makaning tiris masuk nundutan. Kalau tiris matak kedah sing ieu sing caket calikna pagaya-gaya ngarahaneut gitu. Ngarah teh nundutan. Ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita bersyukur. Karena yang menggerakkan kaki kita datang ke sini walaupun hujan adalah Allah. Ya, ini bukti iman kita. Bahwa kita masih bisa mempertahankan iman. Yang dengan iman itu kita masih bisa melangkah ke majelis ilmu. Sekarang teh kita sedang betul-betul berjihad. Gitu ya. Berjuang melawan apa? Melawan malas. Betul enggak? Sok tadi pikir-pikir mah horea mah tuh. Ya, hujan deras, bari jeung kasur haneut gitu Ibu. Bala-bala haneut, komoci kopi, wah segala lah. Merdeka pokoknya mah. Gitu, bari jeung nonton sinetron teh gitu. Drakor, emang aya jam sakieu drakor kan? Apal sok nonton Bu, sok nonton. Sok nonton. Tapi Masya Allah Ibu, kita bersyukur oleh Allah kaki kita diringankan untuk melangkah ke majelis ilmu. Duduk di sini mendengarkan kajian. Ini iman yang harus kita syukuri. Ternyata kita masih bisa mempertahankan keimanan kita. Mempertahankan semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita tahu menuntut ilmu itu jalan menuju apa? Surga. Nah, ngaringkuk di surga mah lebih nikmat kayak Ibu daripada ngaringkuk di alam dunia. Betul tidak? Iya. Pisang gorengnya lebih nikmat, bala-balanya lebih nikmat. Aya teu bala-bala di surga? Aya tuh Ibu mah nya teu aya di alam dunia wae aya. Sesuatu yang nikmat di alam dunia itu pasti ada di surga dengan sesuatu yang lebih apa? Nikmat. Bala-bala na langkung nikmat, pisang goreng na langkung nikmat, cikopi na langkung nikmat. Gitu, semua ada.
Nah, kita sekarang sedang menempuh jalan untuk menuju surga itu. Mudah-mudahan amal kita, iman kita diterima oleh Allah. Yang kedua, kita sedang fisabilillah. Ya, siapa saja yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fisabilillahi hatta yarji'a. Dia sedang di jalan Allah sampai dia kembali. Berarti kalau kita meninggal hari ini, kita syahid tidak Ibu? Syahid. Kalau syahid masuk ke mana? Nah, hayang maut ayeuna. Alim keneh wae Ibu mah. Unggal ditawisan. Unggal ditawisan alim keneh wae. Engko hoyong ka surga cenah. Tapi mautna alim keneh wae. Atuh iraha bade ka surga da lamun teu maut mah urang teh. Nah, mudah-mudahan bade iraha ogenya urang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa keimanan, membawa Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, hari ini tema kita tentang memperbaharui iman. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Kenapa kita harus memperbaharui iman kita Ibu? Karena iman itu bisa luntur, bisa beladus cek orang Jawa mah. Betul? Nah, oleh sebab itu dalam kaidah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman seseorang itu tidak tetap. Kadang dia bertambah, kadang juga dia berkurang. Itu iman seseorang. Kadang iman kita kuat, kadang iman kita lemah. Dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, betul gak? Iya. Kadang orang semangat ibadah Ibu. Da ayeuna Ibu teh keur semangat ieu teh ayeuna teh. Hujan oge datang kajian. Berarti imana keur luhur ayeuna teh. Alhamdulillahnya. Tanu keur nyarempot na kasur gitu ya. Nyarempot na kasur na nonton TV. Mudah-mudahan ini streaming tuh Kang. Henteu nah tadi streamingkeun. Ngarah nu teu sumping teu bisa ngaji gitu nya. Gitu ya. Kadang ada orang mengpeng ayeun keur hujan kieu streaming we kan gitu. Kemudian kajianna teh gogoleran na kasur gitu. Kunaon cenah teu ngaji, hujan Ustad, disangkana Ustad teh teu kahujanan. Padahal sami Ustad oge kahujanan. Sugan Ustad gararing ka dieu teh angere baraseuh Ibu sami. Gitu. Tapi dengan apa? Dengan semangat iman. Kita masih datang ke tempat ini untuk ngaji. Nah, Ibu teh sekarang teh sedang tinggi iman teh. Tapi ada saudara-saudara kita yang imannya sedang luntur gitu. Dan itu bisa kita rasakan Ibu. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sinyalemen keimanan kita. Ketika kebaikan itu banyak, semangat kita mengerjakannya, oh berarti iman kita sedang tinggi. Tapi ketika kita sedang malas, sagala hoream, tong boroning hujan, teu hujan ge hoream Ibu. Berarti iman kita sedang apa? Sedang turun. Jadi kalau Ibu mau mengukur sebagus apa iman Ibu hari ini, lihat dari amal yang dilakukan. Kebaikan yang dikerjakan. Kira-kira hari ini kita banyak kebaikannya atau keburukannya? Kalau lebih banyak kebaikan, berarti imannya sedang bagus tuh. Tapi kalau keburukan, kemalasan yang lebih banyaknya, aduh ini hati-hati nih, sedang lowbat iman kita. Sama seperti HP kan? HP kalau terus digeder, baterainya turun. Ibu teh sok sibuk mirarian baterai. Aduh, di mana baterai? Lowbat kan gitu. Eta teh baterai HP. Nah, hari iman turun bet hare-hare wae. Ibu pernah panik ketika keimanan turun? Taranya, ningaraku. Taya keur jujur ya teh berarti imana keur. Jala lujur kieu berarti imana keur sae Ibu teh. Ditaros teu panik turun iman ge ngaku gitu Ibu teh. Keur jujur berarti imana keur meningkat gitu. Nya, ari HP lowbat kita teh meni panik, tetapi imannya turun, kita jarang panik. Hare-hare we urang mah. Gitu. Seharusnya ketika iman turun itu lebih panik lagi. Karena kalau HP habis baterainya, gak apa-apa. Gitu ya, tidak memudorotkan. Dulu juga kita gak pegang-pegang HP, hidup kita
biasa saja, bahkan lebih santai, ayeuna lebih stres memakainya peng HP teh ibu. Komo saya wani loba nu nga-WA teh geura. Menta kajian, naros itu, aya nu curhat teh. Wah, stres ibu nyepengan HP teh. Tapi dulu ketika tidak punya HP, santai. Nah sekarang harusnya ibu ketika lowbat iman itu, kita lebih stres lagi. Dan memang stres coba kalau iman sedang turun, betul nggak? Stres terasa hidup kita itu. Kita merasa sempit segalanya, tapi mau ibadah juga malas. Sudah mah iman turun, ibadah malas, masalah kehidupan tambah banyak, maka banyak orang-orang yang kemudian hidupnya seperti limbung, tidak tahu arah dan tujuan. Akhirnya apa? Ya kita tahu sendiri sekarang ibu, banyak orang stres itu. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Bahkan sampai ada yang menghabisi istri sendiri, anaknya dibunuh juga, saking stresnya menghadapi apa? Hidup. Kenapa? Imannya tidak pernah dicas. Nu dicasna HP wae. Gitu. Ari iman tidak. Makanya datang ke pengajian seperti ini teh, ini bagian dari cara kita untuk mencarger apa? Iman kita. Supaya iman kita stabil, kalau bisa mah terus meningkat gitu. Nah oleh sebab itu ibu, sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Bertambah karena kebaikan, amal soleh, dan berkurang diakibatkan oleh apa? Dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengikuti hawa nafsu ibu, semakin berkurang iman kita sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa bangkit lagi nanti. Bahkan ada sebagian saudara kita yang betul-betul hilang keimanannya alias murtad. Karena apa? Ya karena menghadapi hidup, di satu sisi hidupnya berat, di sisi lain dia tidak membekali dirinya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga hilang kesabarannya. Karena sabar dan ilmu itu selalu beriringan ibu. Ya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sabar dia. Ibu bisa baca dalam surat Al-Kahfi ketika Musa berbincang dengan Nabi siapa? Nabi Khidir kan? Musa ingin ikut Khidir, ingin belajar. Kata Khidir, wa kaifa tasbir? Bagaimana kamu bisa bersabar ala malam tuhit bihi khubro, dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Makanya orang-orang yang tidak menuntut ilmu, dia akan kehilangan kesabaran. Sabar apa? Sabar dari ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi kehidupan. Kan sabar itu 3 ya ibu. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan, sabar dalam menjalani takdir. Dan itu bergantung kepada ilmu setiap orang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi kesabarannya. Semakin rendah ilmu seseorang, semakin rendah apa? Kesabarannya. Nah, oleh sebab itu, ketika sabar ini hilang, itu berpengaruh terhadap keimanan. Ketika sabar hilang, ibadah semakin malas. Kalau ibadah malas, maksiat semakin rajin. Gitu. Dan itu mengikis iman kita terus. Nah, bahkan sampai ada yang imannya habis, akhirnya murtad dan mengganti akidahnya hanya karena tidak sabar menjalani hidup, kemudian dibibita ku Indomie sabungkus. Sabungkus mah saeutik teuing. Sadus. Kadang amplop yang tidak seberapa gitu. Akhirnya dia rela menjual akidahnya. Atau kadang karena orang yang dia cintai agamanya berbeda. Karena dia cinta, rela dia merubah akidahnya, hilang imannya. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, nyawayahna balikna ke mana ibu? Nya neraka gitu. Nah oleh sebab itu ibu, kita harus paham dengan kondisi iman kita. Ya,
Ulah hare-hare cek orang Sunda mah. Kita merasa nih sedang malas beribadah, itu sinyalemen kalau iman kita sedang lemah. Harus betul-betul tanggap kita. Kembali mengembalikan apa? Keimanan kita. Makanya Ibu di dalam Islam ini ada satu yang fenomena yang disebut dengan futur. Tahu nggak futur? Apa futur itu Ibu? Malas setelah semangat. Nah, Ibu teh rajin sholat teh. Selalu tepat waktu. Tapi suatu hari nu tadina tepat waktu mulai molor. Asalna zuhur teh jam 12, sholat teh jam 1. Aya nu kitu? Kan ningali karek jam 1. Engkewe lah 1:30 gitunya. Nah, eta teh. Nu biasana sholat tahajud teh 11 rakaat, ayeuna mah 5 rakaat ke hoream. Ya. Tuh, kagok cenah kitu. Kering istrika. Nu biasana tiap malam tahajud mulai bolong-bolong. Dina sholatna ngan saukur tadina 11 jadi 7, tina 7 jadi 5. Aduh Ustaz cenah abdi ayeuna 5 ge teu kuat cenah kitu. Tuntungna 3 we. 3 ge cenah hoream 1 we Bu. Nepikeun ka aya 1 rakaat oge hoream. Nonggeng we hungkul Ibu. Dina kasur cengkat ngagoler deui kitu tah. Tah eta teh nuju futur. Karena yang namanya ibadah itu kata Nabi innalikulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah kata Nabi. Setiap amal itu ada masa puncaknya dan setiap masa puncak ada masa futurnya. Lalu bagaimana kalau kita sedang futur? Nabi mengatakan barang siapa yang futurnya kepada sunnahku dia beruntung. Barang siapa yang futurnya kepada selain sunnahku maka dia celaka. Kata Umar bin Khattab maksudnya seperti ini. Kalau sedang semangat maka lakukan amal sebanyak mungkin. Yang wajibnya, yang sunnahnya. Nah nanti ketika futur minimal yang wajibnya saja gitu. Ibu kan kalau naik ke puncak gunung itu sudah di puncak mau kemana Ibu? Kalangi terus kayak itu pasti turun deh gitu ya, karena sesuatu itu kalau sudah mencapai puncak dia akan kembali turun. Nah begitupun dengan amal kita, ketika iman kita sudah di puncak itu pasti ada masa jenuhnya kita dalam beribadah kepada Allah. Nah ketika di puncak itu Ibu manfaatkan kebaikan itu sebanyak mungkin, yang wajibnya, yang sunnahnya. Puasa jangan hanya Senin Kemis, kalau bisa puasa Daud itu lebih hebat itu, ada ayamul bidnya. Sholat kalau bisa tahajudnya, sholat duhanya kan gitu. Sedekahnya jangan hanya zakat tapi infak, sodakoh, kalau bisa wakaf. Ketika puncak keimanan. Kenapa? Karena suatu saat iman kita akan mengalami futur. Nah ketika futur itulah itu jeda kita untuk beristirahat. Tapi jangan diam. Jangan meninggalkan sama sekali kebaikan. Minimal yang wajibnya terus kita kerjakan sampai nanti iman itu naik lagi. Maka kita kerjakan lagi yang sunnah-sunnahnya terus seperti itu Ibu. Karena ada Ibu ketika orang futur itu sama sekali dia meninggalkan kebaikan. Nu tadi rajin sholat, teu sholat deui. Nu tadinya menutup aurat, dibuka jilbabna oge. Sampai ada yang gitu, betul nggak? Iya. Itu parah sekali itu. Sampai puncaknya tadi meninggalkan Islam sama sekali, yang disebut dengan murtad itu. Itu kefuturan yang sangat parah gitu. Nah, jadi fenomena futur itu menandakan bahwa iman kita itu tidak tetap. Itu bisa usang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innal imana, kata Nabi, sesungguhnya iman itu la yakhluqu, bisa luntur, fi jaufi ahadikum, di dalam dada seseorang di antara kalian,
kama yakhluqus saub, sebagaimana lunturnya pakaian. Acuk lamun dianggo unggal dinten kan luntur ibu. Ya. Iya, mulai luntur, yang tadinya cerah jadi kusam. Kainnya yang tadinya kuat mulai putus. Tungtungna dijieun lapel ku ibu teh kan gitu. Dari bumi ibu mah lap teh baju urut hungkul sok. Nu sararoek barolong gitu. Kadang aya nu barolong oge dipake keneh ibu mah. Daster juga daster gitu. Yang harusnya sudah jadi elap. Nah, begitupun dengan iman kita. Iman kita itu akan sedikit demi sedikit luntur. Nah, gitu ya. Maka kata Nabi, apa yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita merasa iman kita luntur? Nabi mengatakan fas'alullaha, mintalah kepada Allah. Artinya apa minta kepada Allah itu? Berdoa, gitu ya. Berdoa apa? An yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah memperbaharui keimanan kalian itu. Nah, jadi Ibu, resep pertama ketika iman kita berkurang apa? Berdoa kepada Allah. Ketika Ibu sudah mulai stres, mulai rarudet hirup teh, mulai malas ibadah, langsung ngadoa lain healing. Ibu mengadon healing. Ya keur stres cenah ya urang healing yuk ka mana ka ditu tuh. Ka Pangandaran. Gitu ya. Nya. Sebel nemposi bapak di imah cenah ya. Stres gitu. Jalan-jalan we ibu teh ka situ Ciburuy. Paparahuan. Hayoh ti kerelep. Ah kumaha sok. Makanya iman sedang apa? Sedang turun. Yo mengadon maut rek healing teh. Ya. Healing jadi hilang gitu kan. Maut gitu tikerelep dalam kondisi iman sedang turun. Harusnya kalau iman sedang turun teh lain healing. Tetapi berdoa kepada Allah. Ya Allah, iman abdi ieu nuju turun, nuju sagala hoream ibadah teh nuju ngedul, hayangna teh nongton TV we, jeung nonton TV ya Allah. Kan gitu. Si bapak rek gawe tadi pangjieunkeun sangu goreng. Uring-uringan. Budak rek sakola diantep tadi bakelan. Hayangna teh ngaringku kue komo usum hujan mah Gusti, cing abdi nyungkeun iman diperbaharui kitu tah nyungkeun. Karena kata Nabi, iman kita itu berada di antara dua jemari Allah. Nabi mengatakan inna quluba bani Adam, sesungguhnya iman manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati itu sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Matak hate mah dina bahasa Arab namina naon ibu? Kolbun. Ari kolbun teh tina kolaba yaklibu, hartosna bolak-balik. Ayeuna ibu semangat, besok belum tentu semangat, malas. Ya, betul enggak? Hari ini ibu cinta kergeget kasih bapak, isuk mangewa. Tuh, kenapa? Karena hatinya bolak-balik. Kamu awah duit mah cenah tuh. Nya, pas ditembongkeun seuri deui gitu kan gitu. Dah hati mah bolak-balik ibu. Bolak-balik. Hari ini kita benci kepada seseorang, besok malah jadi suka. Makanya kata Nabi, kalau kamu benci, bencilah sekedarnya. Kan gitu ya. Bisa jadi dia menjadi orang yang paling engkau cintai. Kalau engkau mencintai, cintailah sekedarnya saja. Kenapa? Karena besok bisa jadi dia orang yang engkau benci. Karena hati itu bolak-balik. Tidak tetap, teu angger. Saha nu molak-malikeun hate? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan kita satu doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati,
Sorrif qalbi ila ta'atik, palingkanlah hati kami untuk selalu taat di jalan. Nabi pun mengajarkan kita, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Tah ibu, yang dimaksud dengan jagalah hati teh eta. Kan saura agim oke, jagalah hati, jangan kau kotori. Bagaimana caranya menjaga hati itu? Meminta kepada Allah. Karena yang menggenggam hati kita itu Allah. Gitu ya. Allah yang memasukkan iman ke dalam hati kita. Mudah bagi Allah, ya. Sebagaimana mudahnya bagi Allah mencabut iman itu dari kita. Ada seorang ulama besar ibu dulu di Saudi. Ulama besar, dia menulis satu kitab. Judulnya As-Sira' Baina Tauhid wal Wasaniyah. Pertarungan antara ketauhidan dan berhala, penyembah berhala. Bukunya dipuji-puji oleh ulama dunia. Tapi ibu tahu, ulama ini meninggal dalam keadaan ateis. Tidak percaya kepada Allah. Pada awalnya membela agama Allah, tapi kemudian mati dalam keadaan kafir. Mudah bagi Allah mencabut keimanan dalam hati seseorang. Ada orang-orang kafir sekarang banyak yang tadinya kafir masuk Islam. Betul tidak? Iya. Membaca ayat Quran, mendapatkan hidayah, masuk Islam. Tadinya dia membenci Islam, tapi sekarang membela Islam. Contohnya Umar bin Khattab tuh. Saking bencinya kepada Nabi, sampai mau membunuh Nabi berkali-kali. Tapi kemudian dengan membaca surat Toha, Allah masukkan iman dan hidayah ke dalam hatinya. Dan dia pun menjadi pembela Nabi yang paling depan. Nah, oleh sebab itu ibu, jangan pernah merasa aman dengan keimanan kita ya. Iman kita itu enggak ada jaminan kita mati dalam keadaan iman seperti ini. Ulama saja mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Tidak dijamin oleh Allah mati dalam keadaan iman. Allah hanya mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ibu, ada jaminan enggak kita mati dalam keadaan iman? Husnul khotimah? Enggak ada. Makanya jangan merasa aman. Ada saya mah pastilah masuk surga. Enggak ada jaminan. Makanya dalam sehari kita membaca ihdinas siratal mustaqim berapa kali ibu minimal? Coba. Berapa kali minimal? Ihdinas siratal mustaqim. 17 dina sholat. Kita kan sudah dalam Islam, betul enggak? Tapi kenapa kita terus minta petunjuk kepada Allah? Bahkan 17 kali sehari dalam sholat. Itu teh yang wajibnya saja, belum sholat-sholat sunnahnya. Terus minta, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, tunjuki jalan yang lurus. Kenapa? Karena manusia rentan tersesat. Apalagi dengan kondisi hidup seperti sekarang, ibu, banyak tontonan-tontonan yang begitu menyesatkan akidah kita. Ya. Nah, inilah ibu konsep Ahlus Sunnah. Jadi iman itu tidak tetap. Beda dengan orang Murji'ah ibu. Kalau orang Murji'ah menganggap iman itu selalu tetap, konstan, tidak berkurang. Makanya mereka punya prinsip, sebanyak apapun maksiat, iman kita tetap, katanya, sempurna. Itu orang Murji'ah. Makanya mereka nyalse melakukan kekufuran, nyalse melakukan maksiat. Nah, orang-orang Murji'ah zaman sekarang teh seperti orang-orang liberal. Coba lihat orang liberal. Banyak kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan, tapi mereka masih merasa beriman kepada Allah. Sampai ada orang bawa-bawa patung gitu kan ibunya. Unggut-unggutan, simpan gitu. Ayah ibu nu kitu aya? Apal teh nu kitu? Saha jalmina? Tong dibeja-beja ada sarereagi apa? Tapi merasa masih menjadi seorang muslim. Padahal keimanan itu kan ada 3. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati,
dilakukan dengan yang namanya kufur pun Ibu itu bisa dengan 3 hal ini. Ibu mengucapkan ucapan kekufuran, tapi hati ibu tidak bermaksud seperti itu, hanya main-main, itu bisa kufur itu. Sebagaimana ibu melakukan perbuatan kekufuran, padahal hatinya tidak bermaksud, ibu bisa kufur. Di antaranya menghormati patung yang disembah oleh agama lain. Walaupun kita menganggap itu bukan Tuhan, itu hanya patung saja, tapi dengan cara seperti itu, keimanan kita bisa batal. Ayat tangkal gede, tangkal nate tangkal caringin. Geningnya unggal ngaliwat geni sok punten. Nah kita anu kitu. Nepikeun kabo dodongkohan gitu. Itu bisa batal akidah kita itu. Nah, lantaran musyrik, kemusyrikan. Hati-hati itu. Gening sok lamun ngalangkung ka tanjakan emen, sok ngalungkeun naon cenah ibu? Ngalungkeun rokok. Abdi sabaraha kali ngalangkung ka tanjakan emen, teu ngalungkeun rokok? Bismillah, salamet we biasa. Nya, sok ustad rek ngarokok kumaha makanin kan teu ngarokok di ustad. Tapi basis kan sekarang sampai sekarang kan keyakinan-keyakinan seperti itu. Orang menyembelih sapi kepalanya dilarung ke laut, sesembahan untuk Nyi Roro Kidul. Kadang bangunan, kita bikin bangunan nyembelih kambing hitam atau ayam hitam, ayam camani, kemudian dikubur di situ, meminta keberkahan dari makhluk-makhluk seperti itu, percaya kepada khodam-khodam seperti itu. Cek khodam di dia tak sing tobat buru ayeuna doraka eta teh. Bari jeung khodamna teh cucunguk teh geuning. Cacing. Itu teh dosa, Ibu. Ya, dosa itu enggak boleh. Nah, ada kalangan liberal yang menganut akidah Murji'ah, sekufur apapun, semusyrik apapun, mereka masih merasa Islam. Bahkan mereka menganggap semua agama itu apa? Benar, sama. Atau semua agama sama, majang naon Nabi berdakwah tuh. Ngajak orang Nasrani, orang Yahudi untuk memeluk apa? Islam. Enggak sesuai antepkeun ari sama mah. Masing-masing nafsi-nafsi kan gitu. Tapi kan tidak ya. Nabi berdakwah kepada orang Yahudi. Nabi berdakwah kepada orang Nasrani. Nabi berdakwah kepada penyembah apa? Berhala, orang-orang musyrik, menunjukkan satu-satunya agama yang benar itu Islam. Inna dina indallahi. Makanya Allah menyuruh kita jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Gak ada ayat wala tamutunna illa wa antum Yahudi. Ayat teu? Wala tamutunna illa wa antum Nasrani. Teu aya. Yang ada itu illa wa antum muslimun. Sampai Nabi mengatakan tidaklah seseorang, kata Nabi, dari umatku ini kemudian dakwahku telah sampai kepadanya dan dia tidak beriman kepadaku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kata Nabi, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Tuh, jadi Nabi jelas mengatakan bahwa Yahudi Nasrani itu kalau tidak memeluk Islam tempatnya di mana? Di neraka, dan itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Makanya hati-hati Ibu. Ini seringkali Ibu ya, akidah Murji'ah ini lebih bahaya daripada akidah Khawarij. Kalau Khawarij itu kan cirinya suka mengkafir-kafirkan orang. Ya, setiap orang yang berbeda dengan dia kafir, itu Khawarij. Tapi ada Murji'ah yang tidak mau mengkafirkan orang yang sebetulnya kafir. Gitu. Karena bagi mereka kekufuran apapun yang dilakukan selama ada iman dalam hati itu enggak menjadi kafir. Itu orang Murji'ah yang seperti itu. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang Murji'ah mah memandang iman kita dengan iman Nabi Muhammad itu sama. Iman kita dengan iman Abu Bakar itu sama. Padahal jangankan kita dengan Nabi, dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab dengan Abu Bakar saja kan tingkat imannya berbeda. Kelihatan dari infak sedekahnya, coba lihat ya. Abu Bakar mah infaknya seluruh harta. Betul enggak? Kalau Umar cuma setengah
hartanya, menunjukkan imannya Abu Bakar lebih tinggi daripada imannya Umar bin Khattab. Komo urang, perbedaannya antara sama iwa sumur urang mah, langit dan sumur ya. Nah jadi ibu jangan pernah merasa aman dengan keimanan kita sekarang ini ya. Hari ini kita ngaji, dah besok mah belum tentu kita teh. Bisa jadi kita terjadi orang paling malas dalam menuntut ilmu. Ayeuna saya dianggap ustad, bawa isuk mah jadi preman, nauzubillah. Nu tadi nangkring di masjid jadi di pasar cenah kan gitu. Nah hasilna da baheula teh ustad cenah. Nah ayeuna bet jadi dianting. Kan gitu ya. Oh, ibu saya menyaksikan sebagian orang yang dulunya begitu getol sholat, begitu bahkan berlebih-lebihan dalam beragama, kemudian berbalik 180 derajat kembali lagi kepada maksiatnya di masa lalu. Makanya ibu, kalau ibu dimudahkan ibadah, dimudahkan ngaji ya, dimudahkan melakukan kebaikan itu jangan jumawa, jangan sombong sampai merendahkan orang lain. Kenapa? Karena ibu bisa melakukan kebaikan itu sedang dimudahkan oleh Allah. Coba kalau nanti orang yang belum ibadah itu diberi hidayah oleh Allah, mungkin dia lebih baik ibadahnya daripada kita sekarang. Betul gak? Dulu kan kita malas ngaji, tapi sekarang kita rajin ngaji, itu hidayah dari siapa itu teh? Nah sekarang orang-orang yang malas ngaji teh sama seperti ibu dulu, belum mendapatkan hidayah. Dan kita nggak pernah tahu hidayah itu datangnya dari mana. Ada seorang laundry ibu di luar negeri ya, dia tukang ngalondri celana para pemain sepak bola. Di antara pemain sepak bola itu teh ada yang muslim. Nah tiap ngalondri teh dia teh suka aneh, kok orang yang ini mah teu bau hangseur si calanana teh, ari nu lain buat balau hangseur. Ditanya, kenapa sih celana kamu nggak bau pesing katanya. Kata orang itu, karena aku seorang muslim. Masuk Islam ibu. Naon wasilahna? Celana kolor. Teu apal urang mah. Ya. Jadi eta celana bau pesing, bau hangseur jadi jalan iya hidayah. So, teu apal orang mah masuk Islam ibu. Karena dia tahu ternyata Islam itu bersih ya, mengajarkan toharoh gitu. Kalau habis buang air kecil harus dicuci. Tuh ibu, seperti sepele ya, tapi menjadi jalan kebaikan. Allah menghapus dosanya yang di masa lalu. Kalau dia mati dalam kondisi bersih, masuk surga. Hanya dari bersuci. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap enteng orang yang belum ngaji bu, karena bisa jadi setelah dia mendapatkan hidayah, imannya meningkat, ternyata lebih rajin daripada ibu sekarang yang sudah ngaji. Ibu panggis mimiti hoream ngaji teh gitunya, kesering teuing cenah abi mah, beki nundutan beki dia ngaji teh, dia mah masih semangat ya coba. Makanya ibu jangan merasa lebih daripada orang lain. Gitu. Dan iman itu di antara kita, iman takwa itu kita nggak pernah tahu siapa yang paling baik. Emang saya yang duduk di sini ini lebih beriman daripada ibu gitu, lebih takwa daripada ibu, belum tentu. Nah atau cina ustad bet nggak ustadan pedah we diondang ka dia. So, dari rumah mah mungkin ibu teh lebih rajin daripada saya ibadahnya. Baca Qur'annya ibu teh mungkin dalam seminggu selesai 30 juz. Aya di dia nu kitu? Sih namanya. Ibu teh buat tiap hari teh 2 juz. Saya mah mungkin karek setengah halaman geus nundutan, aduh gitu tah. Nah, ibu, jadi saya duduk di sini belum tentu iman saya lebih bagus daripada ibu. Ibu duduk di sana belum tentu lebih apa? Imannya lebih jelek daripada saya. Makanya kemuliaan di antara kita itu hanya Allah yang tahu siapa yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa ibu teh wali-wali Allah semua ini teh. Kan wali Allah teh alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa. Gitu. Bisa jadi ketakwaan ibu lebih tinggi daripada saya.
Nah makanya hati-hati ibu dengan pikiran-pikiran liberal ya. Jangan sampai kita, anak-anak kita termasuki ini tantangan terbesar kehidupan umat Islam zaman sekarang itu salah satunya adalah liberalisasi ajaran-ajaran Islam. Yang puncaknya menyamakan semua apa? Agama. Jadi kita berislam itu seolah sia-sia gitu. Dan semua agama dianggapnya benar. Gitunya. Anu ibadahna tiap hari, sholat tiap hari, kemudian Ramadan puasa, ngaluarkeun zakat. Kete papanggih deui jeung di surga jeung nu ibadahna saminggu sakali bari jeung mun purun eta oge. Kan kitu meureun yang kete. Nah cenah bet di dieu kapan di dinya mah ibadahna ge saminggu sakali. Atuh saminggu sakali teh ya cenah kitu. Mun apal kitu mah baheula teh geus saminggu sakali atuh urang teh ibadah teh nya. Bari jeung jojogedan jerona teh kitu ibu. Ulah datang ka pangajian unggal usik siga kieu teu kudu salat 5 waktu urang teh teu kudu puasa di bulan Ramadan teu kudu haji jauh-jauh ka ditu bari jeung ongkosna mahal. Ari rek panggih-panggih deui mah di surga jeung nu ibadahna saminggu sakali. Kan rugi urang teh atuh ari kitu mah. Nah, matakna ibu hati-hati ini. Tantangan terbesar kita salah satunya adalah liberalisasi akidah dan pemikiran Islam. Ini tantangan ini. Ini lebih bahaya daripada apapun ini. Karena orang kalau otaknya sudah liberal, keyakinannya sudah liberal, nanti maksiat yang lainnya gampang. LGBT saja dianggapnya sah-sah saja. Ya, nikah sesama jenis saja dianggapnya normal-normal saja. Kenapa? Karena otaknya, akidahnya sudah liberal itu. Sudah liberal. Tanpa mempertimbangkan penyakit-penyakit yang kemudian muncul dari kelakuan-kelakuan mereka itu. Ibu mau anak-anak ibu kemudian terjangkit dengan hal seperti itu. Karena penyakit-penyakit itu menular itu bu. Sampai saya dapat WA dari seorang jamaah pengajian saya Ustadz cenah maaf saya ini seorang penganut LGBT. Saya sudah berusaha meninggalkan selama ini tapi saya ketemu kenalan lagi dari aplikasi dan saya melakukan lagi. Saya harus gimana Ustadz? Ya hapus aplikasi nah atuh cek urang mah. Ieu mah dikukut wae aplikasi teh. Penasaran meureun nya. Rek dihapus lebar, di uninstall, diinstal deui sigana teh kitu. Dan itu ternyata ibu selama ini yang saya kira cuma teori-teori ternyata ada di antara jamaah-jamaah kajian saya. Tapi saya nggak tahu orangnya. Sampai seperti itu mudah-mudahan dia sudah sembuh sekarang. Itu dari mana berawal? Dari cara pikir yang liberal, yang bebas. Gitu. Dianggapnya Adam itu menikah dengan Wawan gitu ya. Padahal nikahnya dengan Hawa gitu. Adam dan Wawan. Kemudian apalagi ibu dari pikiran-pikiran murjiah liberal itu banyak ibu. Riba yang tadinya haram dianggap menjadi apa? Halal gitu. Sehingga silahkan saja gitu mau bekerja dengan ribawi juga nggak jadi masalah. Pernikahan sesama jenis. Bahkan pernah ada yang bikin disertasi doktoral membolehkan zina asal suka sama suka. Dan dicari-cari dalilnya dari Islam. Ternyambungnya disambung-sambungkan. Dan dia masih merasa sebagai muslim ini bagaimana ini. Kacau dan rusaknya. Sebagian pemikir-pemikir Islam ini diakibatkan pandangan alam orang-orang barat. Bahasa Inggris nama world view. Pandangan alam. Dan ini tantangan kita ini. Untuk masa sekarang ini. Hati-hati ibu. Jadi selalu kita meminta kepada Allah ya. Supaya Allah menjaga apa? Keimanan kita. Menjaga hidayah yang ada di dalam diri kita. Perbanyak doa. Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jangan pernah kita merasa lelah untuk berdoa ibu. Terutama untuk keselamatan agama kita. Yang paling penting itu agama kita.
Dunia mah nomor sekian, yang penting akhirat kita ini. Yang harus betul-betul kita jaga itu. Gak apa-apa urusan dunia mah cuma sementara ini. Tapi urusan akhirat ini kekal abadi. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang sementara ini. Ngeri Bu. Kaduhung mada moal datang ti payun Ibu. Sok datang ti tukang kaduhung mah. Selalu seperti itu. Kaduhungnya baheula tara ngaji gitu. Naon Ibu? Kaduhung nu ti payun aya? Nungtun domba? Nah, minta selalu kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir. Minta akhirat, jangan banyak minta dunia kita itu. Minta keimanan, minta hidayah kepada Allah. Kadang ada orang jauh-jauh datang ke Mekah di payunun Ka'bah nu dipenta teh duit jeung duit we si eta mah. Hayo mah mintaan duit ke Allah teh. Rek minta duit jauh-jauh ke Ka'bah, minta di Indonesia minta duit mah. Ke Ka'bah itu yang kita minta itu surga. Itu yang paling utama itu. Masalah uang, masalah materi mah sudah ada jaminannya ya dari Allah ya. Kita sudah dijamin. Disingsieunan BBM naik, beas naik, gula naik, minyak naik, anggal we kabeuli nepikeun ka ayeuna. Alhamdulillah ada yang selama ini setelah beras naik tuang huut cing acung. Ada yang makan bekatul. Eta huut ge mahal geuning nya kudu dipeser. Gitu. Makan gabah dan semacamnya enggak kan? Ya, jadi urusan dunia mah sudah dijamin ya. Gak usah mikiran urusan dunia, itu mah urusan Allah. Kita menjadi stres itu karena kita intervensi mengurusi sesuatu yang itu teh harusnya Allah saja yang ngatur gitu. Nah, urusan rezeki mah urusan Allah. Kewajiban kita mah ikhtiar. Nah, itu mah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan masa depan, urusan itu mah jangan dipikirkan. Yang harus kita pikirkan sekarang mah bagaimana supaya agama kita selamat ini dalam kondisi kehidupan yang serba seperti ini. Gitu ya. Apalagi kemusyrikan sekarang ini dihidup-hidupkan kembali. Ada satu ajaran yang dibawa-bawa sekarang itu konon katanya ajaran Sunda Buhun Kapungkur, Sunda Wiwitan. Mulai dihidup-hidupkeun deui ayeuna teh. Ya. Nepikeun ka ditanya ari akang naon agamana? Abi mah agamana ge sumerah ka alam, sumerah ka caina, sumerah ka taneuhna, sumerah ka tangkalna, sumerah ka gunungna, sumerah ka mataharina. Lain Islam cenah abi mah. Nah, sumerah teh beut ka makhluknya. Kuduna ge Islam, ari Islam teh sumerah ka naon? Sumerah ka saha? Sumerah ka Gusti? Tah, sumerah mah ka Gusti Allah, lain sumerah ka alam semesta. Sumerah mah ka kholik, sana sumerah ka makhluk. Tak ayeuna teh keur digencarkeun ajaran-ajaran nu kitu teh Ibu. Ya ini jadi ancaman buat kita, buat generasi-generasi kita, anak-anak kita. Sekarang kita masih beriman kepada Allah, masih mendapat hidayah dari Allah. Anak-anak kita apakah ada jaminan masih beriman seperti kita? Tak ada. Makanya para nabi itu, wasiat terakhir para nabi kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Nanti itu wasiat para nabi. Kenapa? Mungkin saja anak kita sholat, masih beriman, masih puasa karena kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal nanti belum tentu. Makanya Ibu, warisan yang paling utama yang kita berikan kepada anak-anak kita itu apa? Ilmu dan keimanan. Tanamkan dari sekarang ketauhidan kepada anak-anak kita. Kalau kita meninggal, nanti Allah yang menjaga mereka dengan iman dan tauhid itu. Hati-hati Ibu dengan ajaran-ajaran nativisme yang sekarang sedang digaungkan lagi itu. Ya, itu musyrik itu. Dan anehnya di negara sebesar ini dipelihara. Makanya jangan heran kalau negara kita itu kaya, besar, tetapi rakyatnya tidak makmur, tidak sejahtera. Kenapa? Kekayaan negara kita, bangsa kita nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena masih banyak kemusyrikan yang dipelihara, kemusyrikan yang dibiarkan.
kemusyrikan yang dinormalisasi, dianggap biasa saja, bahkan sengaja dipelihara karena mendatangkan uang sebagai wisata kan gitu ya, pertunjukan dan semacamnya. Padahal dalam Quran untuk makmur itu gampang. Allah berfirman apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Andai kata satu penduduk bumi, satu penduduk negeri, satu bangsa, satu negara, satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi supaya bangsa kita berkah itu apa? Iman dan takwa. Iman takwa baik rakyatnya maupun pemimpinnya. Bukan hanya rakyatnya saja, pemimpinnya oke kudu takwa ke Allah. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita, baik individu maupun bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Barulah Allah akan menurunkan keberkahan kepada negeri tersebut. Gitu. Tapi da ayeuna faktana tinggali ibunya. Bangsa yang begitu besar dengan kekayaan alam yang begitu banyak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hanya 1% ibu menguasai berapa puluh persen kekayaan bangsa kita ini. Sisanya ya gitu, siga orang neangan duit 100.000 ge hese. Padahal kemarin ninggalin numpuk di KPK. Pareureum Bu, pantas hese diteangan duit teh ditimbun ku koruptor. Urang mah kabagean sangsarana. Gitu tah jeung nu korupsina teh teu hiji loba eta teh Ibu. Kadang nu ditewak teh nu dihandapna hungkul nu luhurna mah bebas we. Gitu tah. Nah, mata rek barokah kumaha kalau tidak diiringi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ibu yang pertama itu dengan caranya dengan apa Ibu? Berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga akidah kita. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, kalau tadi dari Amr bin As itu Ibu, riwayat Imam Hakim dan Imam siapa? At-Tabrani kalau tidak salah. Iya, Imam Hakim dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Amr. Nah, ada hadis lain Bu. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Qala, maka Nabi bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Tadi mah ngadoa, sekarang mah mengucapkan, memperbanyak kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ibu, Nabi ini berkata kepada sahabat loh. Nabi mengatakan kepada sahabat, sahabatku perbaharui iman kalian. Padahal kita tahu imannya sahabat itu seperti apa. Ya, manusia terbaik setelah para nabi itu siapa? Para sahabat. Artinya iman mereka itu berada pada puncaknya. Tapi ternyata iman sahabat pun bisa luntur. Bisa berkurang. Apalagi kita, Ibu. Nah, maka Nabi berkata kepada para sahabat, perbaharui keimanan kalian. Lihat Ibu,
Nabi sebagai seorang nabi untuk umatnya, sahabat untuk sahabatnya, ayah untuk anak-anaknya. Nasihat dan wasiat yang Nabi berikan itu adalah nasihat keimanan. Itu yang selalu diberikan. Makanya kita kepada anak-anak kita itu jangan banyak ngomongin urusan uang, urusan harta, urusan makan, jangan. Urusan jalan-jalan. Perbanyaklah menasihati anak-anak kita itu dengan nasihat apa? Iman. Nabi pun seperti itu. Bahkan nasihat keimanan, wasiat keimanan itu menjadi wasiat seluruh para nabi. Seluruh nabi wasiatnya sama. Maka Nabi berkata kepada sahabat yang notabene iman mereka itu sudah Masya Allah, perbaharui iman kalian. Ibu kurang naon atuh imanna para sahabatnya? Jangankan harta ibu, jangankan benda, jangankan tenaga, jangankan waktu, nyawa saja diberikan untuk Islam oleh para sahabat itu. Tapi Nabi mengatakan perbaharui iman kalian, kata Nabi. Aduh, berarti orang mah harus lebih banyak memperbaharui iman, artinya ibu orang mah. Kenapa? Kualitas kita tidak sebanding dengan kualitas sahabat Nabi. Sahabat Nabi mah dijamin masuk surga kok. Gitu. Walaupun sesekali tergelincir mereka dengan maksiat. Tapi mereka langsung bertobat kepada Allah. Nabi mengatakan perbaharui iman kalian. Tapi para sahabat pun ternyata nggak tahu ibu. Ternyata setinggi-tingginya derajat sahabat Nabi, mereka masih tetap menuntut ilmu. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman? Tuh ibu, sahabat mah Nabi sebagai guru nu diajarkeun teh iman, sahabat sebagai murid nu ditaroskeun oge tentang iman. Urang mah dan nanya teh tara tentang iman. Nanyana naon? Tentang omset biasana. Kumaha carana ieu ngarah 100 juta sabulan? Kan gitu orang mah. Ngarah payu dagang gitu. Ngarah beunghar kumaha. Tapi kalau para sahabat yang ditanyakan itu tentang keimanan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Kalau dalam Al-Qur'an mah kita disuruh mempelajari la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dalam hadis ini kita diperintahkan untuk memperbaharui keimanan kita dengan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah. Osok ibu, zikir la ilaha illallah. Kapan? Jangan terpaku setelah sholat. Karena Nabi pun mengatakan perbanyak, kapan-kapan saja, di mana saja. Gitu ya. Dan tidak perlu berjamaah, enggak perlu. Masing-masing juga silahkan jalan. Enggak harus nunggu nanti mau zikir berjamaah, enggak. Nabi enggak nyuruh berzikir berjamaah la ilaha illallah, enggak. Nabi menyuruh kepada masing-masing sahabat itu silahkan perbanyak ucapan la ilaha illallah. Nuju masaknya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Seng oseng gitu. Ya. Kacepretan minyak la ilaha illallah, la ilaha kan gitu kete. Gitunya moal kacing coplok deui kan. Kan sok anu kancing coplok gitu. Eta teh kacepretan ieu teh. Sasapu la ilaha illallah. Ngumbah wadah gitunya la ilaha illallah. Sok ibu kanu motor la ilaha illallah. Lamun ditakdirkeun maut tah tabrakan nauzubillah. Ucapan terakhir kita la ilaha illallah. Sedangkan Nabi mengatakan barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga kata Nabi. Gampang ibu, tapi dampaknya luar biasa. Ya, apa? Memperbaharui iman, meningkatkan amal, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Kalau mati dalam kondisi seperti itu, surga jaminannya. Ibu jangan dikira ngucapin la ilaha illallah ketika sakaratul maut teh gampang. Hese eta teh. Sakaratul maut itu sakit ibu. Ayeuna gampang rek diapalkeun hati ayeuna la ilaha illallah.
Ayeuna gampang diapalkeun, nanti sudah sakaratul maut gak semua orang bisa. Makanya kata para ulama, supaya dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, maka teruslah biasakanlah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kan aya ibunya jalmi teh anu latah geningnya, terus latah nate naon we diomongkeun eta teh, kadang-kadang jorang. Si pitak, si botak, kancing coplok. Hayo we unjang anjing. Ari anjing sok unjang anjing tara ibu. Taranya. Sugan aya anjing gitu, anjing asa tara gitu. Gogog we disadarnanya. Nah ari jelema gitunya, kaditu anjing kadia anjing. Gitu. Tah ibu, ternyata kalimat tauhid itu akan mudah diucapkan oleh mereka yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sok ibunya anu terbiasa zikir mah tisaledat innalillah, betul enggak? Ruwas astagfirullah kan gitu. Melihat yang indah masya Allah atau subhanallah. Kan seperti itu. Ada yang jelek subhanallah. Itu karena terbiasa. Tapi yang biasanya ngomong yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, itu akan seperti itu juga yang keluarnya itu. Sampai bu di Binong, di Papanggungan, apa Papanggungan? Binong, pali ditunya, nu bade kapindah, aya kantor pos di dinya teh, aya preman bu, nuju perem di luhureun meja, nuju kitu tah, ujuk-ujuk, puntennya iya mah, anjing cenah, iya saha nu ngadadetkeun sirah aing, maot tuh ibu, padahal teu aya nu ngadadetkeun. Daya. Abi apal namina preman eta da ti kapungkur eta mah. Nepi ka kolot itu tobat-tobat, nepikeun ka maotna ucapan terakhir yang diucapkan gogog ibu. Coba bayangkan. Mata sok dibiasakan ibu ya. Da gampang atuh ngan urangna hoream ngedul. Loba ngedulna. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu coba pahalanya. Kata Nabi, 2 kalimat yang mudah diucapkan, ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Biasakan ucapan-ucapan seperti itu. Jangan anggap remeh. Karena ternyata ibu, sesuatu yang kita anggap remeh di sisi Allah itu tidak ada yang remeh itu. Dan dampaknya dalam kehidupan itu, aduh, masya Allah. Hanya dengan ucapan-ucapan thayyibah, Allah menurunkan berkah dalam hidup kita sehingga hidup kita terasa lebih ringan, lebih mudah, kesulitan dihilangkan oleh Allah. Bukan dihilangkan, selalu diberi jalan. Dari sulit mah selalu ada ibu. Ya, tapi setiap sulit yang kita hadapi, Allah selalu memberikan jalan keluarnya. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, sedangkan di depannya ada lautan, Allah tidak menghilangkan lautan itu. Tetapi Allah membukakan jalan untuk Musa sehingga Musa bisa melewati lautan tersebut. Maka kesulitan-kesulitan hidup itu nggak akan pernah hilang, tetapi akan selalu ada jalan dari Allah untuk kita keluar dari kesulitan tersebut. Makanya rekat gitu ya, rekatkan hubungan kita dengan Allah, salah satunya dengan memperbanyak kalimat apa? Thayyibah itu. Di antaranya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin banyak kita berzikir, akan semakin tenang hati kita. Dijamin ibu, sok ayeuna ibu nu kerudat saha ngacung. Gitunya. Nah, pulang dari sini perbanyak kalimat la ilaha illallah, saya jamin insya Allah rudat ibu hilang. Ibu akan menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan. Oh nya kudu kieu tah gitu ibu. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kebaikan sekecil apapun kata saya jangan dianggap enteng. Gitu. Ternyata itulah cara Allah membimbing kita untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Dengan kalimatut tauhid, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Gitu ya. Nah, Ibu, wallahu alam bisawab, gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin Ibu. Amin. Bagaimana cara menggapai naungan Allah Ustadz? Iya. Gitu aja. Taib. Naungan Allah itu Ibu, Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua hambanya. Dan hamba-hamba Allah itu adalah semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di dunia ini dan di akhirat. Cuma ada beberapa ada hadis bagaimana kita menggapai naungan di akhirat. Nah, itu ada hadisnya secara khusus. Gitu ya. Ada 7 golongan kata Nabi. Di mana golongan itu akan mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti pada satu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja Ibu itu? Saya rada hilap. Yang pertama, pemimpin yang adil itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam apa? Ketaatan. Gitu ya. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan. Terus orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi kemana-mana teh hatinya teh selalu rindu untuk kembali ke masjid. Terus yang keempat, orang yang menyendiri. Ya, orang yang menyendiri kemudian dia mengingat Allah sehingga hatinya menangis karena takut kepada Allah. Itu pun akan dinaungi. Terus yang orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah dan saling mencintai karena Allah. Itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Nomor 5, nuka genep. Orang yang menolak perempuan ketika diajak berzina oleh seorang wanita cantik, kemudian kaya raya, terus diajak berzina, kemudian dia mengatakan tidak mau karena aku takut kepada Allah. Ada satu lagi Ibu, yang bersedekah sampai dengan tangan kanannya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia sedekahkan. Nah, itu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada satu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya Ibu perbanyak sedekah ya. Perbanyak sedekah tuh. Sedekah mah enggak usah nunggu kaya ya. Karena di antara ciri orang bertakwa teh alladzina yunfiquna fisarra'i wa dharra. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian biasakan untuk datang ke masjid gitu ya. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk cinta masjid Ibu. Sekarangnya menurut penelitian yang sholat itu dari 230 juta kaum muslimin, yang sholat itu hanya 33%-nya saja. Nah yang sholat dari yang 33% itu, yang sholat di masjid itu hanya 2%. Nah yang 2% sholat di masjid teh sekian puluh persen teh aki-aki jeung ini gitu. Lansia gitu ya. Anak-anak muda nama duka kamarana gitu. Ya. Nah ternyata Ibu, tangisan yang membuat kita dilindungi Allah pada hari akhirat itu tangisan dalam kesendirian. Bukan tangisan ketika bareng-bareng gitu kan, suka ada yang nangis bareng-bareng gitu ya. Nangis karena muhasabah gitu kan, kemudian menangis. Nah, itu bukan tangisan seperti itu yang akan melindungi kita di akhirat. Tapi ketika kita sendiri, ketika tahajud atau menyendiri, kemudian kita mengingat Allah dan kita menangis, itulah tangisan yang akan menyebabkan membuat Allah melindungi kita pada hari kiamat nanti gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kan tingkatannya iman dengan tauhid itu kita untuk pengajaran itu yang lebih diutamakan itu misalnya kita kan untuk menjelaskan ke anak kita gitu ya, kita iman dulu iman. Nah imannya itu kita iman itu kan arti kita percaya gitu, dan tauhid juga kan itu artinya ketuhanan juga nih, itu mana yang lebih utamakan untuk penanamannya itu gitu, yang keimanannya dulu atau tauhidnya itu? Sebetulnya tauhid itu bagian dari iman, karena iman itu kan yang paling pertama adalah iman kepada Allah. Nah iman kepada Allah ini yang kemudian disebut tauhid. Gitu. Nah nanti dari tauhid kan nanti ada kajian secara khusus, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat kan gitu kan. Nah itu memang jadi ketika kita mengajarkan keimanan, otomatis kita mengajarkan ketauhidan. Cuma memang dari keimanan rukun iman yang 6 ini Ibu, ada 2 keimanan yang paling sentral yang harus betul-betul kita tanamkan kepada anak-anak kita itu. Pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir. Karena dengan 2 iman inilah nanti kebaikan-kebaikan berikutnya akan menyusul datang. Makanya Nabi mengatakan seperti ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya, hendaklah dia menghormati tetangganya, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Itu berawal dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang yakin akan kembali kepada Allah, yakin bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, yakin bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara gitu, sementara kehidupan akhirat itu kekal, itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Gitu. Dia nggak akan menjadi orang yang gila dunia, enggak. Gila harta, enggak. Kenapa? Dia yakin semua yang dia dapatkan di dunia ini akan ditinggalkan, makanya apapun yang dia dapatkan dalam hidup ini akan dia dedikasikan untuk kehidupan setelah kematian nanti. Oleh sebab itu iman kepada hari akhir ini yang paling penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya mereka memiliki kezuhudan dalam menjalani hidup. Gitu ya, tidak serakah, takut kepada Allah. Salat itu Ibu dalam Quran dikatakan fa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Yakin berjumpa dengan Allah berarti kan iman kepada Allah. Dan yakin kembali kepada Allah berarti iman kepada hari akhir. Kita akan kembali ke akhirat. Nah bagi orang yang yakin dengan 2 hal ini, sholat akan dirasa sangat mudah. Nah maka anak-anak kita tanamkan 2 keimanan ini yang paling utama. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nah dari dua keimanan inilah kita membangun sudut pandang kita tentang kehidupan ini. Gitu ya. Jangan dari materi. Kalau dari materi nanti akan tersesat kita itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bu. Masih ada kesempatan ini di depan, lagi. Ibu, di depan. Ada ya? Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah batal wudhu Pak Ustadz. Ya. Ini kan saya tuh agak ragu ya. Kalau bersentuhan dengan suami kan udah muhrim ya. Nah itu batal nggak kalau misalkan lagi habis sholat gitu, mau menjelang isya misalkan bersentuhan? Yang pertama, suami itu bukan mahram. Mahram itu adalah mereka yang haram dinikahi, itu mahram. Anak, gitu kan ya, saudara kandung itu, paman, bibi, itu mahram namanya. Kenapa? Karena haram dinikahi. Karena suami itu kita menikah kan, berarti bukan mahram. Itu pertama. Jadi penggunaan mahram itu harus tepat. Nah, pertanyaannya apakah batal tidak bersentuhan dengan suami? Karena suami bukan mahram, dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Gitu ya. Berdasarkan firman Allah, aulamas tumunisa.
ketika kalian menyentuh perempuan. Kan gitu dalam Quran itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali, lamasa yulamisu di situ tidak diartikan bersentuhan, tetapi diartikan dengan berhubungan suami istri. Gitu. Makanya lafadznya bukan lamisa yalmasu, tetapi lamasa yulamisu, artinya ada interaksi di sana antara laki-laki perempuan. Kalau menyentuh itu dalam bahasa Arab itu lamisa yalmasu, itu menyentuh. Tapi dalam ayat itu lamastum. Makanya kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas menafsirkan sahabat Nabi, yang dimaksud dengan aula mastumun nisa, kata beliau adalah aljima, berhubungan suami istri. Nah makanya dalam pandangan Hanabilah yang membatalkan itu bukan sebatas sentuhan, tapi berhubungan suami. Nah yang selama ini yang saya pegang itu pendapat yang kedua ini, bukan pendapat yang pertama. Karena saya repot juga kalau dengan pendapat pertama, terutama dalam kondisi misalnya ketika tawaf berdesak-desakan, laki-laki perempuan kan nggak dipisah ya, dan itu seringkali bersentuhan dengan bukan mahram gitu. Nah kalau batal kerepotan juga, kita harus butuh lagi wudhu lagi, kecuali kalau memandangnya itu sesuatu hal yang darurat. Nah kalau saya lebih berpandangan bahwa yang membatalkan wudhu itu berhubungan suami istri, bukan hanya sebatas menyentuh seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Sudah Ibu? Tidak ada lagi ya? Kita cukupkan? Pak satu lagi ya? Baik, satu lagi saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya. Silakan. Ini tentang liberalisasi yang tadi ya Pak Ustadz. Iya. Apakah berdosa bila sebagian kelompok menjadikannya seorang pemimpin, sedangkan yang mereka mau jadikan pemimpin itu yang notabene agamanya masih abu-abu gitu. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan dalam memilih pemimpin itu seharusnya kita mengikuti petunjuk para ulama. Ulama-ulama kita kan sudah memberikan saran dulu itu kan ya. Tunjuk yang ini, karena ulama itu dalam urusan milih pemimpin itu nggak boleh netral. Saya mah sebagai ulama netral, nggak bisa ulama netral. Karena ulama itu fungsinya membimbing umat. Karena ulama itu pewaris Nabi. Sedangkan Nabi itu fungsinya membimbing umat. Maka setelah Nabi tidak ada, yang membimbing umat siapa? Ulama. Makanya kata Nabi, Allah tidak akan mengambil ilmu secara sekaligus, tetapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kalau tidak ada lagi ulama, maka akan tersisalah orang-orang yang bodoh, sehingga orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Karena tidak ada ulama yang membimbing. Nah, oleh sebab itu para ulama sudah memberikan kriteria. Di antara pemimpin yang harus kita pilih itu adalah pemimpin yang agamanya jelas, akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Itu kriteria-kriteria yang harus dijadikan pemimpin gitu. Nah, lalu bagaimana hukum memilih orang menjadi pemimpin sedang agamanya abu-abu? Dosa. Berdosa kita. Gitu ya. Karena seorang muslim itu harus dipimpin oleh seorang muslim lagi. Gak boleh dengan yang lain. Nah, makanya bagi mereka yang memilih pemimpin dengan agama yang tidak jelas, itu hukumnya berdosa itu. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kenapa Anda sebagai seorang muslim sampai memilih orang untuk menjadi pemimpin dari kalangan yang agamanya tidak jelas gitu. Itu jangan dikira urusan memilih pemimpin itu bukan urusan dunia saja, Ibu, tapi urusan akhirat juga. Kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pilihan-pilihan kita selama ini ketika kita memilih pemimpin. Matak lamun aya serangan-serangan fajar teh tong sok dicandak. Ya, kalau ada yang serangan fajar itu tanda orang ini nggak benar. Itu riswah. Apa riswah itu, Ibu?
sogokan. Nabi mengatakan yang disogok dengan yang menyogok kedua-duanya tempatnya di neraka, kata Nabi. Nauzubillah. Makanya kalau ada yang serangan fajar itu ciri ini calon yang tidak benar ini. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.